Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini kita akan membahas soal pertemanan. Jadi di sini mungkin untuk kalian yang penasaran seperti apa kira-kira orang-orang di circle pertemanan kalian. Apakah mereka orang yang layak untuk kamu pertahankan atau mereka layak untuk kamu percaya? Ataukah circle pertemanan kalian itu sehat atau toksik? Dan di sini kamu juga akan tahu kira-kira orang-orang di sekitar kamu itu di belakang kamu seperti apa dan di depan kamu itu seperti apa. Jadi di sini kita akan pembacaan ini bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah kita tidak merujuk kepada satu orang atau pada seseorang ya, karena ini pembacaan secara general. Jadi ini teman-teman di circle pertemanan kalian, siapapun yang sekiranya masuk di circle pertemanan kalian. Dan untuk kamu yang menonton video ini, mungkin ada pesan positif yang bisa kamu ambil sehingga kamu bisa terapkan di kehidupan kamu dan kamu bisa lebih hati-hati ataupun kamu bisa melakukan hal yang lebih baik di kehidupan kamu, terutama di kehidupan pertemanan kamu. Oke, di sini sudah ada dua pilihan pile kartu. Ada pile yang pertama di batu atau gantungan kunci yang aquamarine, dan yang kedua di gantungan kunci yang batu ametis. Dan kalian bisa pilihkan salah satu pile kartu ini untuk pertemanan kalian. Oke, sudah kalian pilih dan kita akan bahas dulu di pile yang aquamarine. Untuk kamu yang pilihkan teman-teman kamu di pile kartu yang aquamarine ini adalah kartu-kartu untuk energi kalian bersama. Kira-kira seperti apa pandangan ataupun seperti apa yang mereka pikirkan soal kamu? Apakah mereka tulus atau enggak? Jadi ketika kita baca di sini, sepertinya ada kartu-kartu yang menunjukkan bahwa mereka itu kurang bisa tulus sama kamu, ataupun ketika memang kamu mengharapkan orang yang tulus, sepertinya hanya bisa dihitung jari, bisa 1 sampai maksimal 3 orang. Karena di sini rata-rata yang mensupport kamu itu hanya beberapa orang, sedangkan sisanya hanya mencari keuntungan dengan berteman dengan kamu, ataupun mereka berteman karena hanya sekedarnya supaya nggak sepi, supaya ada aja temen. Atau mereka berteman supaya ada bahan gibah. Pertemanan kamu ini dibilang buruk banget juga enggak, dibilang yang sehat banget juga enggak. Jadi di sini emang ada hal yang mungkin harus kamu perhatikan. Ada beberapa hal di sini yang membuat kamu mungkin agak sedih. Karena di sini seperti kamu juga tahu kalau misalnya teman-teman kamu tuh banyak yang ngomongin kamu secara negatif. Entah itu memang ada hal negatif yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu, ataupun memang mereka memfitnah kamu dengan hal-hal yang kurang bagus. Mereka tuh kurang suka dengan pencapaian kamu. Mereka kurang suka ketika kamu tuh mendapatkan hasil yang bagus ketimbang diri mereka sendiri. Karena di sini sepertinya mereka tuh ada underestimate kamu dari awal. Mereka tuh ada berpikir kalau misalnya kamu tuh nggak mampu untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Ini yang membuat mereka akhirnya berpikir ketika kamu lebih dari mereka atau kamu mendapatkan hasil yang lebih bagus, mereka merasa kayak mungkin kamu pakai orang dalam atau mungkin kamu lakuin hal yang curang, dan banyak sekali hal negatif yang mereka pikirkan tentang apa yang kamu lakukan. Di sini kamu harus hati-hati banget, yaitu dengan omongan yang negatif seperti ini, kamu harus bisa menghindari beberapa hal. Yang pertama, kamu harus bisa menghindari untuk ngomongin diri kamu yang positif ataupun negatif ke orang lain. Jadi di sini kamu harus kurangin ngomong tentang apapun yang ingin kamu lakukan ke depannya. Buat orang lain itu nggak bisa menebak kamu, buat diri kamu tuh semisterius mungkin. Jadi di sini mereka nggak ada celah untuk ngomongin kamu apapun itu. Yang kedua, berhenti untuk ngomongin orang lain. Kamu sadar kok sebetulnya diri kamu sendiri pun tuh suka ngomongin orang yang di circle kamu ini. Dan satu circle ini, satu pertemanan kamu ini juga saling ngomongin satu sama lain sebenarnya. Tapi di sini kamu bisa untuk ngurangin ngomongin si A gitu misalnya. Ketika kamu ngurangin ngomong si A atau kamu kurangin ngomong tentang si B, C, D yang lainnya, itu akan membuat kamu menjadi jauh lebih enak sebenarnya keadaannya. Karena di sini ketika kamu ngomongin orang, orang yang kamu omongin pasti ngomongin kamu ke orang lain, dan begitu terus nggak ada habisnya.
Dan di sini ketika emang kamu cukup stres dengan hal itu atau cukup overthinking dengan memikirkan omongan orang lain di sekitar kamu, ya lebih baik kamu stop. Stop ngomongin orang dan stop ngomongin diri kamu sendiri ke orang lain. Lalu mereka iri hati itu dengan pencapaian kamu. Pencapaian kamu itu ya macam-macam ya. Di sini bisa pencapaian nilai atau hasil kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan pendidikan atau sekolah, ataupun pencapaian di kerjaan kalau misalnya kamu itu membahas di pembahasan file 1 ini tentang teman-teman sekolah, teman-teman kerjaan. Jadi disesuaikan kalian membaca ini di circle pertemanan yang mana. Karena di sini biasanya mereka itu iri hati karena pencapaian, bisa pencapaian di kerjaan ataupun pencapaian di nilai. Jadi apapun yang kamu capai ketika emang itu lebih dari orang-orang di circle kamu, rata-rata mereka kayak 90% itu iri hati. Dan untuk orang yang mungkin ingin menjatuhkan kamu, itu ada banget. Dan sebetulnya kamu harusnya kerasa sih siapa orangnya. Tapi di sini kita sama sekali nggak ada mencurigai siapapun. Yang jelas kita baca di sini untuk kamu supaya lebih aware ataupun lebih sadar dengan sekitar kamu supaya kamu lebih berhati-hati dan kedepannya kamu bisa mendapatkan pertemanan yang mungkin jauh lebih baik. Karena di sini orang-orang sekitar kamu ini mengharapkan hal yang kurang baik. Bukan ke kamu doang sebetulnya, tapi itu juga ke sesama pertemanan di circle kamu juga, mereka tuh seperti itu. Sebetulnya di antara area pertemanan kamu ini sama-sama saling gak pingin kalah, sama-sama pingin lebih menonjol. Misalnya kamu di circle pertemanan ini ada 5 orang. Dari 5-5-nya itu sebetulnya pingin lebih menonjol dan pingin kalau misalnya teman-teman lainnya itu lebih di bawah dia dalam aspek kehidupan apapun. Tapi ketika kita baca khusus di sini dari pandangan mereka ke kamu, yang bisa kamu percaya itu sepertinya cuma 1-2 orang dari 5 orang. Jadi di sini kamu sesuaikan ketika emang teman kamu 10 ya. Jadi yang mungkin yang bisa dipercaya itu antara 3 atau 4. Dan itu pun masih ada aja rasa iri hati dan rasa gak mau kalah. Tapi yang jelas di sini gak sampai sih mereka pingin menjatuhkan dan menghancurkan kamu itu sampai parah dan menderita gitu, gak sampai. Cuman yang jelas mereka memang suka aja ketika kamu tuh mengalami sebuah masalah. Entah itu masalah di nilai, di kerjaan, ataupun di keluarga. Mereka ada rasa happy-nya. Rasa happy itu bukan yang sampai mereka berusaha juga untuk menjelekkan dan memperparah keadaan, tapi seenggaknya mereka ngerasa, oh ternyata si kamu ini bisa juga ada masalah ya. Kadang-kadang tuh ada berpikiran yang seperti itu. Tapi di sini memang kok masih ketika kamu ada masalah, tapi semoga kamu gak ada masalah ya. Mereka tuh kadang-kadang masih ingin membantu kamu sebisanya mereka. Tapi memang 1-2 orang ini yang sekiranya memang bisa kamu lebih andalkan. Dan untuk pembacaan secara overall di sini, yang lebih kamu hati-hati itu tadi di ini ya, di komunikasi. Pokoknya jangan sembarang cerita tentang masalah kamu ke orang lain. Jangan cerita tentang planning kamu apapun ke orang lain. Kalau misalnya mau cerita ya sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Dan yang ketiga, jangan ngomongin orang lain, usahakan lebih kurangi itu. Dan yang terakhir ada juga, kamu harus lebih untuk di sini perhatikan mood kamu. Karena kalau misalnya kamu marah ataupun kamu lagi nggak enak hatinya, mungkin kamu gampang marah dan itu mungkin juga yang membuat mereka tuh ada berpikiran negatif soal kamu. Jadi kamu di sini harus lebih introspeksi diri juga tentang apa sebetulnya yang negatif dalam diri kamu. Dan di sini ada kartu Passion Flower. Tingkatkan keberanian dalam diri kamu, tingkatkan sekiranya apa yang membuat kamu itu bisa menjadi lebih baik dan yakin sama diri kamu. Jangan fokus ke validasi orang lain, jangan fokus ke pikiran dan penilaian orang lain terhadap kamu, tapi fokus ke pengembangan diri kamu, fokus ke positive self-talk dalam diri kamu. Karena yang bisa untuk membantu diri kamu itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi hanya diri kamu sendiri. Dan untuk kamu yang mungkin ingin lebih meningkatkan keberanian, lebih mengklirkan dan lebih sayang dengan diri kamu sendiri, kamu bisa pakai gantungan kunci ini. Ada batu aquamarine di sini untuk lebih melatih kesabaran kamu juga dan lebih mendekatkan kamu ke orang-orang yang positif. Untuk kamu yang ingin tahu lebih soal kristal-kristal, kamu bisa langsung kunjungi Shopee dan Tokopedia Aruna, Arutal Tarot, ataupun
di Instagram Aruna Arutala dan bisa juga kalian klik link di description box di bawah video ini. Dan tentunya kamu juga harus tingkatkan dengan doa dan perbaiki value diri kamu sendiri. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang pertama ini dan kita akan lanjut di file yang kedua. Dan untuk kamu yang memilihkan circle pertemanan kalian itu di file yang batu ametis ini kartu-kartu untuk energi kalian bersama. Kira-kira seperti apa mereka sikapnya kepada kamu dan seperti apa pandangan mereka kepada kamu? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira seperti apa? Jadi di sini kamu harus lebih hati-hati sebetulnya dengan teman-teman di sekitar kamu ini. Dibilang baik, ya ada baiknya sebetulnya. Cuman dibilang mereka itu berpotensi menginjak-injak kamu, itu sangat berpotensi. Karena orang-orang di sekitar kamu itu sepertinya ada beberapa hal yang di sini harus kamu perhatikan. Mereka itu ada melihat kamu tuh sebagai orang yang nurut, orang yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan di sini kamu tuh rawan banget untuk dimanfaatkan sama mereka. Mereka tahu kalau misalnya kamu tuh nggak akan mungkin menolak apa yang mereka suruh atau mereka perintahkan. Jadi gini, misalnya kamu di sekolah ya, kamu bacakan ini untuk teman-teman sekolah kamu. Kamu itu bisa dimanfaatkan dengan cara kamu ditemenin atau mereka kayak datang ke kamu ketika emang mereka tuh butuhnya doang. Misalnya butuh nilai bagus, butuh kerja kelompok, ataupun mereka bisa menjiplak karya kalian. Terus bisa memungkinkan juga di area mungkin kalian membacakan untuk teman kerjaan ataupun teman dimanapun itu. Mereka bisa memanfaatkan uang kamu. Contohnya ketika emang mereka butuh apa, mereka langsung minta ke kamu. Ketika emang mereka kayak pingin apa, mereka mungkin akan utang dulu ke kamu. Karena mereka tahu kamu tuh gak bisa nolak banget orangnya. Dan di kerjaan, biasanya kayak kamu tuh mungkin dilimpahin kerjaan yang gak sesuai dengan job desk yang kamu lakukan. Dan di sini mungkin kamu dibebankan kerjaan mereka, tapi kamu nggak digaji dengan kamu melakukan kerjaan mereka gitu. Kamu harus hati-hati di sini karena mereka ada indikasi untuk memanfaatkan kamu. Lalu di sini ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan juga karena mereka tahu kamu tuh orang yang nggak tegaan, tahu kamu orangnya meskipun kamu nggak suka, kamu pasti akan tetap melakukannya. Itu yang membuat mereka itu seenaknya sama hidup kamu. Ketika memang sekarang kamu belum merasakan hal ini, kamu harus lebih hati-hati, tapi ketika emang kamu sudah merasakan hal ini, kamu juga harus bisa lebih tegas, harus bisa merubah diri kamu sendiri. Karena ketika memang kamu gak merubah diri kamu, sepertinya hal ini akan terus berlanjut, dan kamu terus akan gak enakan sama mereka, sehingga kamu tuh gak bisa bahagia, kamu tuh gak bisa bebas ngelakuin apa yang kamu inginkan. Memang di sini mungkin kamu ingin mengikuti arus, kamu ingin punya banyak teman segala macam. Itu sebetulnya bagus, kamu kayak pengen punya banyak teman segala macam, tapi di sini kamu juga harus bisa memilih teman yang mana yang sehat buat kamu dan teman mana yang toksik buat kamu. Ada kartu ini, kamu harus bisa untuk melepaskan pertemanan yang gak sehat. Kamu harus bisa untuk tegas sama kebahagiaan diri kamu sendiri. Karena hidup kamu tuh bukan mereka yang menentukan, bukan mereka yang kasih makan, tapi diri kamu sendiri. Nanti ke depannya pun kamu akan bergantung sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu merasakan kamu gak happy ketika gak ada teman banyak. Tapi mungkin kamu gak pernah memikirkan, sebetulnya yang bisa bikin happy itu ya diri kamu sendiri. Kamu mungkin lebih mengharapkan kehadiran orang lain daripada kehadiran diri kamu sendiri. Kamu lebih mengharapkan kamu dekat dengan orang lain ketimbang kamu dekat dengan diri kamu sendiri. Bahkan mungkin soal kepercayaan pun kamu lebih percaya orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Itu yang harus kamu tingkatkan dari dalam diri kamu, itu yang harus kamu ubah. Karena gak mungkin kamu terus-terusan bertahan di keadaan yang menderita, keadaan yang bikin kamu tertekan. Di kartu ini ada pesan buat kamu. Ada kartu return to source, artinya kamu harus lebih kembali ke diri kamu sendiri. Cari apa yang kurang dari dalam diri kamu sendiri dan cari apa yang lebih dari dalam diri kamu sendiri. Kamu kurang appreciate diri kamu sendiri, kamu kurang menghargai, kurang sayang, sehingga membuat kamu tuh kayak selalu punya rasa takut dan khawatir kalau misalnya orang lain itu berpandangan negatif ataupun orang lain menjauhi kamu. Kamu takut ditinggal, kamu takut sendirian. Itu poin yang dijadikan orang lain untuk memanfaatkan keadaan emosional kamu. Kamu tuh sebetulnya capek dengan keadaan diri kamu sendiri. Kamu mungkin kurang bisa untuk melawan segala macam. Tapi di sini ketika emang kamu bisa untuk stand up for yourself, itu akan membuat diri kamu jauh lebih bahagia.
Dan untuk kamu, khusus untuk kamu yang mungkin ingin lebih meningkatkan goals kamu, ingin lebih membuat aura diri kamu terpancar, dan ingin lebih dihargai orang segala macam, atau ingin lebih meningkatkan spiritual, karena spiritual tuh penting banget supaya kamu tuh lebih dekat dengan yang di atas, dan kamu juga bisa lebih percaya sama diri kamu sendiri. Nah, kamu bisa gunakan kristal dari ametis ini. Ini bentuknya gantungan kunci, tapi juga disertai dengan doa ya. Kamu harus berdoa untuk diri kamu sendiri. Karena yang bisa ngebantu kamu tuh bukan kristal, bukan orang lain, bukan kartu, bukan siapapun, tapi hanya diri kamu sendiri, hanya doa. Kartu dan kristal itu perantara. Itu yang bisa juga membantu untuk meningkatkan, tapi pure semuanya itu dari diri kamu sendiri. Mau seperti apa, action kamu mau seperti apa, cara kamu untuk bisa meningkatkan dan bisa membawa diri kamu ke arah kebahagiaan. Untuk kristal-kristal lain untuk meningkatkan energi kamu, membantu untuk meningkatkan energi dan goals kamu, kamu bisa cek di Shopee dan Tokopedia Aruna Arutala Tarot, ataupun di Instagram Aruna Arutala, dan bisa juga kalian klik link di description box di bawah video ini. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan untuk kalian yang ingin memberikan saran dan kritik, kalian bisa langsung ketikkan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutala Tarot, ataupun klik link di description box di bawah video ini. Dan thank you untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.